agak rancu cara berpikirnya ketika kalau misalkan malah di amandemen undang-undang dasarnya. Apa yang mau diubah? Apakah narasi 5 tahun yang mau dihapus gitu ya? Bagi kami kalau narasi 5 tahun itu dihapus itu malah berbahaya sekali gitu. Artinya pemilu ke depan bisa aja baru setahun udah langsung pemilu lagi seperti yang tadi disampaikan Mas Ferry. Ke Mas Iqbal, Mas. Kan ada beberapa juga orang yang mengatakan tapi putusan ini memberikan PR yang cukup dalam. Kalau gubernur, kepala daerah mungkin bisa PJ, tapi DPR dan DPRD kan katanya nggak bisa di PJ. Itu gimana? Nah, kami sebetulnya ketika mengajukan permohonan kemarin dalam naskah yang kami sampaikan gitu ya, termasuk juga kami pernah membuat police brief terkaitan dengan keserentaktan pemilu. Ini adalah konsekuensi yang emang harus ditanggung gitu ya. Sebab begini Mas, lahirnya putusan 135 ini, salah satu argumentasi hukum yang kemudian disampaikan Mahkamah Konstitusi paling awal itu berkaitan dengan bahwa kemudian pembentuk undang-undang tidak kemudian melakukan perbaikan dalam undang-undang pemilu, yang kemudian terbukti pelaksanaan pemilunya itu banyak masalah seperti yang terjadi pada 2019 waktu itu. Nah 2019 itu MK udah ngasih tuh pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti sebagai open legal policy. Nah kemarin pas 135 MK menegaskan kembali kenapa kemudian lahirnya putusan ini juga karena absensinya hal tersebut. Jadi masalah ini adalah masalah yang kemudian seperti bom waktu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat juga ya konsekuensi tadi. Satu sisi kalau misalkan kepala daerah, kita punya berapa opsi lah. Entah mereka diperpanjang jika masyarakat ingin pemimpin yang definitif hasil pemilihan, atau misalkan diberikan pada PJ gitu ya. Tapi kalau DPRD, kenapa kami kemudian berargumen diperpanjang saja masa periodenya? Pertama, kita bisa melihat secara riwayat sejarah kita, Indonesia ini pernah melakukan pemanjangan atau pemendekan. Oh, pernah juga ya? Pernah juga. Hasil pemilu 1971 itu kan harusnya selesai 1976. Tapi kemudian pada saat itu diperpanjang sekitar 7 bulan sehingga pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 77. Alasannya karena waktu itu ada konfigurasi partai politik hasil kebijakan fusi parpol oleh Orde Baru. Nah kemudian menuju berakhirnya Orde Baru itu juga ada, tapi pemendekan. Hasil pemilu 1997 itu mereka cuma 2 tahun. Karena 1999 sudah ada lagi pemilu kan waktu itu. Karena efek daripada perbaikan untuk reformasi. Artinya kita punya presiden itu. Nah untuk nantinya memperpanjang atau tidak, kan kemarin MK juga menyatakan tuh di paling terakhir bahwa kemudian ini menjadi constitutional engineering, rekayasa konstitusi. Yang kemudian jangan dipahami bahwa perpanjangan ini akan permanen, enggak. Pemilu tetap dilaksanakan 5 tahun. Tapi untuk mencapai 5 tahun yang teratur dengan lokal nasional, kita perlu ada waktu perbaikan yang konsekuensinya adalah ada pertambahan dulu sementara sehingga DPRD-nya 7 tahun. Hanya untuk sekarang, tapi kedepannya kembali ke 5 tahun. Artinya MK tidak menyalahi apapun menurut kami. Iya, di Pilkada juga harusnya kan ada yang tahun 2022. Termasuk misalnya Aceh. Itu harusnya tahun 2022. Itu kan agak turbulensi juga di Aceh. Tapi itu dilaksanakan tidak di 2022 atau ada juga yang 2023 tapi dilaksanakan 2024. Ini kan soal bagaimana tadi constitutional engineering apa yang memang atau rekayasa konstitusi yang memang kita lakukan dan itu masuk dalam masa transisi. Kalau memang masuk dalam masa transisi, saya pikir pembuat undang-undang ini harus bisa, makanya saya tadi sampaikan ini harus cepat-cepat dilakukan supaya apa? Supaya mendesain segala macamnya yang harus. Kang, ada yang bilang itu melanggar undang-undang dasar karena di undang-undang dasar ditetapkan sama pemilihan pemilu legislatif DPR itu 5 tahun. Sementara ini lewat dari 5 tahun itu gimana penjelasannya? Mungkin nanti Kang Iqbal bisa menambahkan. Tapi ini saya bukan orang tata negara, bukan hukum tata negara. Tapi make sense saya terkait dengan aktivitas kepemiluan. Ada salah satu definisi pemilu yang memang sangat penting. Pertama adalah waktu yang teratur. Dan tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di belahan dunia dalam konteks pemilu itu pasti waktunya teratur. Ada 4 tahun sekali, ada 5 tahun sekali, ada 2 tahun sekali. Dan itu diatur dalam konstitusi. Disebutkan dalam konstitusi.
Jadi ini pertimbangan pemahaman saya yang awam terkait hukum ini. Jadi bisa jadi maksudnya 5 tahun itu adalah terkait dengan memang harus teratur rutin pemilu kita supaya nanti tidak terjadinya gejolak, tidak terjadinya turbulensi yang memang ada di kita seperti itu. Nah itu diatur, maka itu menjadi bagian dari asas ketetapan yang ada dalam konteks waktu. Supaya siapapun nanti yang memimpin patuh dengan itu. Karena kalau nggak disebutin dia bisa terserah dia dong bikin. Bahwa kemudian sekarang ada putusan seperti ini yang memang mengharuskan misalnya sampai tahun 2031, berarti itu tadi kan, berarti ada satu masa transisi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang yang nanti dilakukan secara implementatifnya di 2 tahun atau 2 tahun setengah kemudian seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada problem. Ayat 2-nya itu bisa jadi terkait dengan soal jenis pemilunya seperti apa aja. Di situ ada pemilu DPR, ada DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD dan seterusnya. Seperti itu. Mas Iqbal, yang mau ditambahin nggak yang terkait kalau dengan misalnya publik harusnya juga bisa atau pembentuk undang-undang ya melihat bahwa perubahan dan juga pengaturan keserentakan ini itu sebenarnya harus dilihat secara satu nafas dari putusan di tahun 2013 tadi, putusan 14 2013, sehingga miskonsepsi ataupun mispersepsi terhadap hal tersebut juga bisa terjawab gitu ya. Selain itu memang kalau misalkan ada juga pandangan bahwa MK menyalahi kewenangannya sebagai negative legislature, berubah menjadi positive legislature gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bahkan perkembangannya semakin ke sini gitu ya, Mahkamah Konstitusi nggak cuma di Indonesia, bahkan di dunia itu juga mulai kemudian menafsirkan hal tersebut, menafsirkan secara undang-undang yang lebih jelas gitu ya. Kenapa kemudian? Karena ada kekosongan di sana. Mahkamah Konstitusi itu kan tugasnya akhirnya untuk mengembalikan hak politik seseorang, salah satunya. Nah, ketika ada kita merasa bahwa ini tidak teratur, kemudian Undang-Undang Dasar juga melihat itu serentakan ini juga tidak jelas. Kalau misalkan kita lihat pasca reformasi, Mas, ada yang belum selesai pembahasan waktu itu mengenai pengaturan keserentakan. Itu yang belum selesai waktu itu. Tapi sudah disebutkan bahwa pemilu ini penting untuk ada serentakan. Tapi serentakan bagaimana, modelnya bagaimana, itu belum ada. Nah, Mahkamah kan juga melihat hal tersebut. Jadi di putusan 55, pertimbangan Mahkamah itu salah satunya bahwa mereka meninjau riwayat sejarah, salah satunya proses amandemen pasca reformasi. Nah, ini yang kemudian kenapa Mahkamah perlu mengatur hal tersebut. Konsekuensinya kita tanggung sekarang. Mungkin kalau misalkan Mahkamah ini pernah memutuskan 10 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu kita juga harus menanggung konsekuensi ini. Atau 10 tahun lagi Mahkamah baru memutuskan tentang keserentakan lokal nasional, kita juga harus menanggung hal tersebut. Ini adalah konsekuensi yang memang harus dilakukan agar kemudian penataan waktu pemilu itu bisa lebih ajak dan rapi. Itu sebetulnya yang penting untuk dipahami banyak orang, bahwa pemilu itu bukan cuma tentang waktu gitu ya, serentak pemilu itu, tapi dia punya konsekuensi besar terhadap penyelenggaraannya, terhadap bagian pelaksanaannya, anggarannya, perilaku pemilih, perilaku pesertanya, penyelenggara dan lain sebagainya. Berarti yang mesti diubah undang-undang pemilu ya? Betul, kita mendorong hal tersebut, revisi undang-undang pemilu secara menyeluruh, Mas. Kan ada isu DPR kemungkinan ada 2, satu mengamandemen undang-undang dasarnya, atau membentuk pansus untuk membahas soal ini undang pemilu. Mas Iqbal udah dengar itu? Udah dengar sih, dan agak khawatir. Itu ya, karena menurut kami agak rancu cara berpikirnya ketika kalau misalkan malah di amandemen undang-undang dasarnya. Apa yang mau diubah? Apakah narasi 5 tahun yang mau dihapus gitu ya? Bagi kami kalau narasi 5 tahun itu dihapus, itu malah berbahaya sekali gitu. Artinya pemilu ke depan bisa aja baru setahun udah langsung pemilu lagi seperti yang tadi disampaikan Mas Ferry. Atau baru 2 tahun lalu diganti lagi. Itu kan mempertahankan bahwa kalau misalkan kita lihat di pandangan internasional IDEA tentang kemudian hukum pemilu internasional, pemilu itu harus dibangun atas hukum yang konsisten dengan adanya siklus waktu. Kan seperti terjadwal. Nah, kalau misalkan mau amandemen kan itu yang bakal diamandemen. Masa kemudian itu undang-undang dasar yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi malah undang-undang dasarnya yang diubah? Kan itu rancu gitu. Atau bisa lebih liar lagi, pilkadanya dipilih sama MPR aja. Nah, itu kemarin kalau kita lihat di putusan 135, Mas, sebetulnya bahkan kita bisa menjawab kan beberapa bulan kemarin Pak Prabowo bilang tuh, dan beberapa partai politik, kalau misalkan ada pemilu dan pilkada itu mahal, sehingga pilkada langsung dipilih aja sama legislatif DPRD kan. Mahkamah di putusan 135 kita juga ada tentang itu, Mas.
Jadi ya kalau misalkan di putusan ini menarik nih. Sebenarnya isi penuhnya, isi semi lengkapnya seperti apa sih? Nah, putusan MK 135 itu. Putusan MK di kemarin gitu ya. Bahwa Mahkamah tuh menyebutkan, nih sambil saya baca deh, soalnya ini panjang ya. Yeah. Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 717 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai tanda kutip pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wapres dan setelahnya dalam waktu singkat, paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau pelantikan presiden dan sebagainya, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak. Pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, kemudian anggota DPRD kabupaten kota, termasuk juga gubernur, wakil gubernur, wali kota dan sebagainya tadi. Artinya di situ Mahkamah sudah menjelaskan tuh tafsirannya. Ada pemungutan suara ya secara serentak. Jadi nggak bisa lagi dipilih oleh legislatif. Oh, karena dikunci di situ ya. Dikunci. Jadi saya lihat ini secara teknis ya. Kalau saya gambaran teknisnya nih, saya ini aja. Pertama adalah bahwa pemilu itu adalah pemilu langsung dan Mahkamah menegaskan bahwa yang namanya pilkada itu adalah pemilu. Itu ditegaskan. Betul. Sehingga itu langsung oleh masyarakat. Bahwa kemarin-kemarin ada wacana misalnya pilgub oleh DPRD, pil kabupaten kota oleh langsung gitu kan. Nah sekarang ditegaskan oleh putusan ketiga-tiganya gubernur, bupati, wali kota semua langsung. Semua langsung. Itu pertama. Yang kedua, saya lihat dari konteks penyelenggara. Kan penyelenggara gini juga. Karena kenapa? Karena kalau 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu berarti nganggur dong aktivitas penyelenggaranya. Ya enggak? Ini ada upaya diad-hoc-kan. Iya. Oh, gitu. Penyelenggara tersebut. Nah, dengan adanya putusan 135 sendiri nggak bisa berarti. Iya. Dia harus preparasi terkait dengan aktivitas pemilu. Berarti tetap. Jadi penyelenggaranya tetap. Itu konsekuensi yang memang mungkin muncul ya secara teknis terkait dengan soal ini. Mas Iqbal, ketika keputusan ini belum dibuat, tapi kan ada 2 kemungkinan, diterima atau ditolak. Ketika diterima, konsekuensi yang akan muncul, teman-teman Perludem udah mikirin tuh ya? Kita udah bayangkan dan kita sudah membuat simulasi, Mas. Oke. Masukan buat teman-teman di DPR, buat politik terutama, partai politik. Ketika ini putusan yang sudah diputuskan oleh MK, apa saran dari Perludem untuk parpol maupun teman-teman yang ada di DPR yang mesti dilakukan? Oke. Sebelum putusan 135 itu ada putusan 85. Itu yang tadi menegaskan itu, bahwa pilkada adalah pemilu. Hari ini tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada. Maka dia adalah merupakan satu kesatuan daripada pemilu. Nah, kita melihat bahwa konsekuensi itu penting rasanya untuk segera membahas ya revisi undang-undang pemilu itu untuk segera. Revisi undang-undang pemilu kan sudah masuk prolegnas harusnya. 2025 meskipun kemarin kalah antrian mungkin sama RUU TNI ya. Kayak gitu kan. Cuma itu penting untuk dibahas karena kita berpikir gini, Mas. Kalau katanya Mbak Hannah Arendt, itu salah satu filsuf, dia pernah bilang bahwa alam demokrasi itu adalah alam dialog. Sebelum ada putusan 135 ini, mana di publik kita ngomongin masalah perbaikan pemilu secara serius? Mana kemudian ketika pasca 2019 kita ngomongin juga perbaikan pemilu secara serius? Nggak ada sih memang. Nggak ada, bahkan jarang sekali gitu ya terdengar. Setelah ada putusan ini, kita mau semua ngomongin ini semua. Ini bagi kami ada satu hal yang berharga. Maka tindak lanjutnya apa yang paling konkret? Pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Mahkamah kemarin, mereka harus segera melakukan revisi secara utuh. Revisinya undang-undang pemilu, bukan kemudian melakukan amandemen undang-undang dasar, tapi revisi undang-undang pemilu. Membahas juga di dalamnya berkaitan dengan apa saja yang bisa dibahas yang berkaitan dengan dari undang-undang pilkada. Dan kalau misalkan ada waktunya juga, penting sekali untuk kemudian menyelaraskan juga dengan undang-undang partai politik. Ini adalah satu kesatuan untuk kemudian memperbaiki itu semua. Nah, kami merekomendasikan metodenya kodifikasi undang-undang pemilu. Karena ada beberapa babak undang-undang yang penting untuk diselaraskan. Yang kedua, untuk masalah constitutional engineering tadi, melalui 2 tahun itu masih lebih murah harganya daripada kemudian dikosongkan DPRD. Jadi kami pikir itu masih jadi salah satu rasionalisasi yang logis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan DPRD 2 tahun. Lalu kemudian kami pikir ini juga bisa mendorong adanya penataan jadwal rekrutmen bagi penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita secara aktual,
setelah pilkada ada salah satu KPU kalau nggak salah di daerah Papua yang baru melakukan rekrutmen. Ngapain mereka melakukan rekrutmen setelah itu sudah selesai, kasarnya kan seperti itu. Nah maka ini perlu ada buta dong tuh. Iya kan, apalagi 5 tahun kan, dan pakai uang negara juga gitu. Maka penting sekali untuk ada penataan jadwal secara serentak juga pastinya, penataan jadwal berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara. Dan yang terakhir, kami mendorong juga ada perbaikan secara efektivitas tahapan pemilu. Seringkali ada beberapa tahapan pemilu yang rasa-rasanya sebetulnya itu tidak masuk ke bagian dari tahapan utuh kepemiluannya. Semisal gitu ya, kayak pendataan perbaikan dapil ataupun pendataan pemilih. Itu kan harusnya dilakukan setiap tahun, tidak hanya mendekati masa pemilu. Nah, hal-hal teknis seperti ini yang sebetulnya mulai dipikirkan oleh pembentuk undang-undang daripada mereka denial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Oke.